orang-orang saling bertanya, saling menanyakan kira-kira kapan sih kiamat, kalau memang kiamat itu ada gitu kan. Kalau memang kiamat itu ada, kapan kiamat itu datang, emang bener ada ta? Termasuk keraguan manusia akan kebangkitan ya. Kebangkitan itu apakah iya manusia ketika sudah menjadi tulang belulang, aidza mitna wa kunna turaba, ya kan? Au idzoma gitu kan. Jadi aidza, apakah ketika mitna kami telah mati, au kunna, atau kami telah menjadi turaba, au idzoma, atau sudah jadi tulang belulang gitu kan. Banyak itu ayat itu. A inna lamab'utsun, apakah kami akan dibangkitkan kembali. Kan banyak itu ayat. Yang banter, Gus. Ya, ini menjadi apa? Menjadi semacam pelajaran kita itu, bahwa kehendak kita untuk menyaksikan kiamat itu untuk apa sih sebenarnya? Ya. Jadi suara saya bisa dengar dengan bagus, enggak? Kurang keras ya? Ampun, Gus. Ampun. Siapa tadi yang kurang banter tadi? Mungkin sambil tiduran jadi kalimat amma yatasaalun itu menjadi apa ya, semacam sampai nempel nama cudang ora ya. Oh teko tonggo pondok anu sapa? 30 kilo. Apa ya? jadi lengkap. Asma Priana, Asma Putra Anang. Kenapa kita menjadi orang-orang yang selalu diingatkan Allah, ya, diingatkan Allah tentang gimana ya, tentang betapa bahwa di dalam kehidupan kita itu memang semuanya mengarah kepada masa ada sih kiamat gitu kan. Sehingga saling bertanya itu karena gitu. Karena nggak terlalu percaya. Padahal di dalam kacamata Allah ini adalah sebuah naba'il azim. Sebuah berita besar. Alladzi fihi mukhtalifun, yang orang-orang di dalamnya itu berselisih. Berselisih tentang apa coba? Tentang lamanya, tentang kapan, dan lain sebagainya. Dan ternyata ini tidak hanya di dalam kalangan umat Islam ya. Perselisihan tentang kiamat ini juga menyentuh kepada agama-agama lain. Jadi di agama-agama lain itu ternyata punya konsep kiamat itu. Kalau di agama Kristen ada namanya Armageddon, atau ditandai dengan perang akhir zaman yang dahsyat yang menghancurkan umat manusia misalnya. Atau ya kan, kalau sama lihat film Armageddon ya, itu kan tentang hancurnya bumi melalui pertempuran makhluk lain di alam planet lain dengan planet kita, hancur-hancuran lah, adanya meteor yang menabrak bumi dan lain sebagainya. Nah itu mukhtalifun di situ manusia. Dan hampir di semua agama punya kalimat-kalimat tentang kiamat. Jadi konsep kiamat dalam semua agama itu hampir semuanya ada ya. Kiamat di agama-agama lain itu. Jadi artinya berarti memang sejak
dulu agama-agama itu ya memang punya ini diajarkan oleh nabinya wallahu a'lam siapa ya. Itu memang sudah jadi pembicaraan berarti. Jadi kalau di agama-agama lain itu kan misalnya bangunan-bangunan itu kan udah mulai banyak melebihi gunung-gunung itu kan. Jadi dalam Islam itu kita jelas ya, namanya kiamat. Kalau di Kristen Katolik itu kedatangan kiamat itu sudah diramalkan sejak ribuan tahun yang lalu bahkan ya. Kapan waktunya semuanya tetap jadi rahasia itu. Jadi kalau di dalam situ, bahkan di dalam Injil pun sebenarnya mereka juga sudah membicarakan kiamat ya. Misalnya ada itu dalam ayat surat mereka itu di Markus ayat 14-20 saya tadi sudah dapat itu bahwa tanda kiamat itu bila kelaparan, kemiskinan, penyakit itu merajalela di bumi. Itu berarti kiamat harus sudah hampir datang. Nah, kalau sekarang ini kan sudah hampir datang ya. Itu. Kalau di Kristen Protestan itu kiamat itu akan datang kalau munculnya nabi-nabi palsu, banyaknya kejahatan, bumi, planet ini semakin rusak, moral manusia semakin terlalu mencintai uang, sombong, fitnah, orang melawan orang tua, kayak gitulah. Tidak mempedulikan agama, menjelekkan orang lain, tidak memiliki kasih. Nah itu kan ada semua sekarang. Itu padahal di Injil itu. Juga meninggalkan Allah gitu kan. Mereka kalau ngomong Allah ya. Banyak orang munafik bermuka dua, perang merajalela, kelaparan, wabah penyakit, gempa bumi, bencana alam. Sekarang saya mau tanya, itu ada semua nggak di sini? Ada tuh loh. Itu di agama Kristen Protestan. Kalau di agama Buddha juga sama. Jadi kalau di agama Buddha itu ditandai dengan 5 kemerosotan katanya. Jadi menurut mereka ada 5 kemerosotan, yakni kemerosotan pandangan hidup manusia, kemerosotan hawa nafsu, kemerosotan kesehatan, artinya penyakit itu, lalu kemerosotan mental. Itu. Banyak manusia meninggal di usia muda, banyaknya bencana alam dan penyakit hampir sama dengan Islamnya. Artinya tanda kiamat itu bisa jadi memang murni original disampaikan oleh para nabi, para rasul. Ya. Kemudian yang di agama Hindu, kalau di agama Hindu agak beda ya. Hari kiamat itu bukan akhir dari segalanya, karena ada sebuah kehidupan yang ada siklus lagi gitu ya, sampai akhir zaman. Jadi ada 1 juta tahun apa kalau Hindu begitu ya. Nah, sementara di Yahudi memiliki konsep kiamat ya sama dengan ajaran di Islam, tapi mereka memiliki 2 tanda, antara lain adalah orang-orang yang buat mereka itu ketika nanti orang-orang Yahudi yang terbuang itu sudah berkumpul, kemudian bait suci istilah mereka itu sudah dibangun. Gitu. Lalu kemudian ada lagi tanda bahwa dunia lama ini akan hancur, lalu muncul dunia baru setelah mengalami kematian. Nah, semua tanda-tanda itu tadi saya kasih nyenengan pengetahuan lain supaya punya bukan kotak ajak sampean menafsirkan Quran dengan kitab lain bukan ya, tetapi supaya kita punya gambaran kalau di agama-agama lain itu ternyata juga kiamat itu menjadi salah satu di antara titik tekan ini. Nah, di ayat selanjutnya di ayat ke-30 kalla saya'lamun alladzim fi kalla saya'lamun mereka kelak akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun sungguh mereka nanti akan mengetahui. Maksudnya begini dulu.
Kalau pada saat itu masih saling berselisih, kan Allah kemudian menubuahkan lewat nabinya, itu menubuahkan, ini loh tanda-tanda kiamat. Pada saat itu memang belum terjadi ya. Pada saat Rasulullah menyampaikan tanda-tanda kiamat itu memang belum terjadi. Ya, belum. Tapi ternyata sekarang semuanya terjadi. Nah, sekarang coba. Dulur-dulur, ayo. Coba cari 7 tanda kiamat. Nah, nanti biar masuk saya terus yang nantikan. Ayo. Menurut hadis 7 tanda kiamat. Kalau ada yang menemukan 9 ya monggo. Ayo, setiap yang jawab 1 berdasarkan hadisnya. 1 orang 1. Ayo, siapa monggo? Ayo, tak kasih waktu 2 menit nyari tanda-tanda kiamat. Nanti kalau saya sudah bilang mulai, nah, cerdas benar ini. Saya Gus, gitu nanti dapat nilai 100. Masa sekali kita biar bangun ini. Ayo, cari tanda-tanda kiamat beserta dalilnya. Berdasarkan hadis apa, riwayat siapa. Tanda-tanda kiamat. Oke. Saya tinggal sebentar ya. 2 menit atau 5 menit? 2 menit aja lah. Ayo, pinter-pinter kok. Ayo, hebat. Ampun, ayo, siapa dulu mulai? Ampun, Gus. 1 aja, satu orang 1. Iya. Matahari terbit dari barat, Gus. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dan Abu Dawud. Lagi, lanjut. Ayo, berdasarkan hadis apa lagi? Pak Oso 1. Ada lagi, monggo. Loh, kok lama? Banyak itu. Ayo. Tanda kiamat. Apa Mas Marhaban? Kok nyalain mikrofon? Silakan. Ayo Mas Mahfud, apa? Yes. Dari Hudzaifah bin Asid bin Ghafani berkata Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut dajjal binatang, ad-daba, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'jud dan Ma'jud, 3 Stop. Oke. Sekarang kita bahas. Ya'jud Ma'jud sudah datang belum? Sudah. Jadi yang namanya Ya'jud Ma'jud itu bisa berupa wabah penyakit, bisa berupa, di situ disebutkan itu. Pasukan Ya'jud Ma'jud itu kalau seandainya melewati sebuah sungai, mereka minum, kering tuh sungai itu. Saking banyaknya itu. Kalau kita lihat wabah
virus koron-koron kemarin itu yang menyeluruh seluruh bumi kayak gitu. Jadi yang perlu kita pahami bahwa tanda-tanda kiamat itu jangan hanya diartikan letterlek ya. Misalnya nanti bumi muntah emas atau apa itu jangan kok diartikan bahwa nanti bumi muntah watuk-watuk begitu. Adanya Dajjal juga begitu. Jangan pikir nanti Dajjal itu lalu turun kayak Godzilla, kayak Transformer dari yang ngecerung. Ya terlalu naif kalau hanya diartikan begitu. Jadi ada beberapa simbol-simbol juga. Lanjut. Apalagi tanda kiamat. Supaya kita bisa memahami summa sayakalla sa'alamun, kelak kamu akan mengetahui. Kalau tanda pertama yang dibilang Pak Warso tadi, misalnya ketika matahari muncul dari barat, itu tanda terakhir itu. Itu tanda terakhir ketika begitu matahari muncul dari barat, ya pada saat itulah kiamat. Karena begitu matahari muncul dari barat, berarti rotasi dan revolusi bumi itu sudah berubah dari sumbu porosnya. Awalnya misalnya bergerak, bergerak ke arah timur, utara, utara, barat, selatan gitu. Makanya berarti kalau sudah muncul dari barat, berarti sudah beda itu menjadi timur, selatan, barat, utara. Itu ya sudah, kalau itu ya berarti sudah saat itu. Nah sebelumnya ini tanda-tanda yang bisa jadi mungkin ratusan tahun sebelum terjadi itu muncul. Apalagi? Gus, ngapunten. Ya. Ibu dijadikan budak, Gus. Ibu dijadikan budak. Berdasarkan hadis apa, Mas Ayu? Nah, itu yang saya nggak tahu, Gus. Nanti dicari dulu, Mas Ayu. Harus berdasarkan hadis ya. Ada tapi memang itu ada. Tapi temukan dulu hadisnya. Jadi maksudnya ibu dijadikan budak itu ya memang terjadi sekarang. Sudah sejak kecil dirawat, ketika gede malah masih ngerepoti ibunya ini dan sebagainya. Disuruh-suruh, naudzubillah min dzalik ya. Lagi? Ada lagi? Izin Gus. Ya. Munculnya Isa bin Maryam diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Oke, munculnya Isa bin Maryam. Sekarang kalau misalnya Isa bin Maryam datang gitu, kira-kira sampean tahu beliau Isa? Nah, itu kan. Siapa yang akan mengklaim bahwa beliau Isa? Ada misalnya orang datang, saya adalah Isa itu. Siapa yang percaya? Jika memang beliau adalah Isa, gimana kita memverifikasinya? Tapi kan ada tanda-tandanya. Iya, jikapun beliau punya tanda-tandanya, memang semua kemudian percaya. Oh, Nabi Musa sudah membelah lautan aja nggak percaya manusia kok. Nabi Isa pertama kali datang diberi Allah kuasa menghidupkan orang mati aja nggak percaya kok, apalagi sekarang. Kan gitu. Jadi seandainya pun Nabi Isa telah hadir, ya apa yang tahu dan siapa yang percaya. Nah, lanjut. Izin lagi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, Ka'bah akan dihancurkan oleh orang-orang berbetis kaki kecil. Hadis Sahih Muslim, Gus, nomor 270. Oke. Ka'bah akan dihancurkan oleh orang-orang, itu sangat mungkin sekarang peperangan aja udah mau mendekati sana. Apalagi? Izin, Gus. Iya, Pak Juber. Izin, Gus. Ya. Yang perempuan suka sama perempuan, yang laki suka sama laki-laki, Gus. Hadisnya apa? Lupa, Gus. Gimana lupa? Lupa, Gus. Apa kok lupa itu? Tak boleh kalau ngomong lupa itu. Ini soalnya harus berdasarkan hadis kalau ini berdasarkan. Izin, Gus. Ya, Pak Yohayu. Tadi hadis riwayat Muslim bunyinya seorang perempuan melahirkan tuannya. Punten. Nah, seorang perempuan melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Banyak pembantu yang melahirkan anak dari
tuannya. Jadi Anda berarti melahirkan tuannya ini. Tuh, perzinaan. Ayo apa lagi? Banyak. Loh, kok diem ayo? Izin Gus. Izin Gus. Kan. Banyaknya terjadi pembunuhan, terus kebodohan merata, dan ilmu. Cukup. Satu aja dulu. Pembunuhan. Dulu ketika sama ingat masih ada Dunia Dalam Berita zaman dulu itu ya. Itu nggak pernah ada kejadian disiarkan itu. Kalau pernah terjadi itu tahun 85 atau 86 itu. Itu pembunuhan keluarga Purwanto itu. Wih, heboh seluruh Indonesia. Itu yang keluarga marinir dibunuh sama keluarga polisi dibunuh marinir apa marinir polisi itu dulu. Wih, itu heboh seluruh Indonesia itu. Nah sekarang ini pembunuhan kayak gitu udah biasa, hampir tiap hari kita dengar itu berita pembunuhan kayak gitu. Ayo lanjut, apa lagi? Izin Gus. Ya Mas Chandra. Disia-siakannya amanat. Jabir radhiyallahu anha berkata, tatkala Nabi berada dalam suatu majelis sedang berbicara dengan sahabat, maka datanglah orang Arab Badui dan berkata, kapan terjadi kiamat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus melanjutkan pembicaraannya. Sebagian sahabat berkata, Rasulullah mendengar apa yang ditanyakan tetapi tidak menyukai apa yang ditanyakannya. Berkata sebagian yang lain, Rasul tidak mendengar. Setelah Rasulullah menyelesaikan perkataannya, beliau bertanya, mana yang bertanya tentang kiamat? Berkata lelaki Badui itu, saya wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, jika amanah disia-siakan maka tunggulah kiamat. Bertanya, bagaimana menyanyiakannya? Rasulullah menjawab, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi ini menjadi ada. Jadi apa tadi, Mas? Intinya ada tanda kiamat yang disebutkan Mas Chandra tadi apa? Sia-siakannya amanat. Sia-siakan amanat. Banyak orang yang memegang amanat tetapi tidak amanat, artinya khianat, baik dalam hal perdagangan, dalam hal pemerintahan, dalam hal pendidikan, semua. Banyak orang yang dipercaya jadi guru tapi malah tidak bisa digugu, tidak bisa ditiru. Dipercaya untuk menjalankan bisnis ini, bisnis itu, ternyata penipu. Ya itu. Dipercaya untuk memimpin pemerintahan baik di level desa sampai pusat juga begitu, banyak yang khianat, banyak yang korupsi. Kan terjadi belum? Apalagi? Ampun. Ayo, sehingga kalau saya lamun tadi Allah berfirman, saya lamun, kamu pasti akan tahu. Sekurangnya kalaupun belum terjadi kiamat, kita itu sudah benar-benar menyaksikan tanda-tanda kiamat itu, dulur. Ada lagi? Izin Gus. Silakan Leli. Semakin pendeknya waktu, hadis riwayat At-Tirmizi. Semakin pendeknya waktu. Saman kerasa enggak, dulur-dulur? Sekarang waktu itu kayak pendek banget tuh. Rasa, Gus. Nah, kalau kerasa berarti sebentar lagi Kiamat, Gus. minimal Mas Yoyo, kalaupun belum kiamat hancurnya planet, itu kiamat sampean sendiri, apa itu? Iya, Gus. Tinggi. Terus Nah, iya. Coba saya dilihatkan ubannya. Tantah, Gus. Loh, ada loh, sahabat temukan coba nanti siapa yang nemukan. Satu di antara tanda kiamat itu anak-anak muda beruban loh. Iya, betul, Gus. Lah sampean itu masih muda ubannya kayak ngono. Boten uban tok, Gus. Rambut juga ada rontok kan, tinggal separuh. Apalagi itu sih kakean mikir gambar proyek gitu. Ayo, apalagi? Izin Gus. Silakan Bu Kanti. Banyaknya perzinaan. Nah, sekarang coba lihat. Hadis riwayat siapa Bu Kanti? Sahabat Abdul bin Amr. Riwayatnya? Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud, Bukhari. Nah, itu ada itu memang. Saya pernah baca juga itu. Nah, perzinaan merajalela terjadi belum? Udah. Terang-terangan. Kalau dulu tuh sembunyi-sembunyi, sekarang malah dimasukkan video. Malah enggak, Gus.
Naudzubillah min dzalik. Terjadi. Apalagi? Jin Gus. Silakan Mas Nardi. Munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi sama dengan Nabi Isa tadi. Seandainya Imam Mahdi telah datang, emang sampean dan saya percaya? Emang sampean dan saya tahu? Seandainya pun beliau sudah memiliki ciri-ciri yang disebutkan, siapa yang akan memverifikasi lalu memproklamirkan bahwa ya ini Nabi? Siapa yang berhak begitu? Ketika semua kelompok, ketika semua firqah, ketika semua agama menganggap bahwa Imam Mahdi adalah dari kelompok atau ras mereka. Ada lagi? Gus. Silakan Mas Kuat. Banyaknya uang berlimpah-limpah di sekitar kita. Apa? Banyaknya uang berlimpah-limpah di sekitar kita. Di sekitar kita berarti bukan milik sampean ya? Ya. Loh, kan cuma di sekitar sampean, berarti kan bukan milik sampean ya? Bener berarti sampean tidak terlalu punya banyak uang. Berarti banyak uang tapi milik orang lain. Terjadi nggak itu, Mas Kuat? Ya terjadi, Gus. Milik sampean atau milik orang lain? Milik orang lain, Gus. Silakan bersedih ya. Oke. Ada lagi, satu lagi? Tanda kiamat yang belum disebutkan? Banyak, ya, banyak. Apa Mas Fahmi? Ini tanda-tanda hari kiamat ialah hapusnya ilmu agama atau terjangkitnya kejahilan dan melimpah. Hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi yang dimaksud ilmu itu juga kita diartikan. Sekarang masih banyak ilmu, Gus. Berarti lama ya? Enggak. Yang dimaksud jahil itu adalah orang yang lahirnya berilmu, ya ahli agama, tetapi kosong dari pengamalan. Nah, sekarang ini yang disebut Allah antaqulu ma la taf'alun. Orang yang hanya pinter ngomong tapi tidak mengamalkan. Jadi ini. Jadi kalau saya namun sungguh tidak, mereka nanti tidak perlu lagi berselisih. Kenapa? Karena kelak mereka akan tahu. Alam naj'alil arda mihada, kami bukankah telah bukan bikin bumi hamparan. Nah, ini hamparan juga dijadikan perselisihan apakah bumi itu bulat atau datar. Salah. Bumi itu sudah jelas bulat, kok aneh-aneh. Hamparan yang dimaksud itu bukan kok hamparan lalu datar. Hamparan yang dimaksud ya buat kita ini kan terhampar ya. Terhampar itu gelaran alam semesta ini loh. Alam semesta. Bukan hanya planet buminya ya. Wal jibala autada, dan gunung sebagai pasak. Jadi gunung itu, dulur ya. Ini ayo kita juga berusaha menyelamatkan lingkungan kita ya. Bumi itu, kalau gunung itu tidak ada, bumi ini nggak sesuai porosnya. Jadi Allah sudah mendesain planet ini dengan kemarin yang saya sebut itu loh di ayat surat sebelumnya, bahwa tata letak desain baik interior maupun eksteriornya bumi itu sudah didesain Allah sedemikian rupa. Oh, Gunung Semeru di sebelah sana, Gunung Merapi di sini, Gunung Everest di sana, Gunung Saint Lawrence di sana, itu sudah diatur Allah untuk menjaga keseimbangan rotasi maupun revolusi bumi, maupun keseimbangan medan magnetnya sudah diatur. Lah sekarang bumi yang dijadikan pasak itu ternyata dirusak manusia, dikeruk habis-habisan. Iya, itu loh. Ya karena rakus saja itu. Habis nanti lama-lama itu. Nah kalau sudah habis, ibaratnya rumah lalu pasaknya itu dicabut. Kira-kira nanti gimana rumah itu? Saya ulangi. Teman tahu pasak tak? Pasak itu kalau dulu orang itu kan menggabungkan antara satu balok dengan balok lain itu dilubangi lalu dikasih pasak itu, lihat dah. Tahu pasak? Apa itu? Yang paku itu loh, paku tapi paku dari kayu.
Antek. Antek itu ya, pantek. Tapi dari kayu, kalau dulu kan dari kayu apa? Kayu bambu. Bambu. Iya. Nah, kalau Bambu pantek ulin. ini dilepas, celing, ya sudah. Jadi yang terjadi apa? Roboh. Hancur itu. Nah, manusia sekarang dalam proses menghancurkan itu, pasaknya itu dicabuti, dikeruk. Nah, itu coba lihat sama kerusakan di bukit, di gunung, itu loh, di Freeport itu loh. Ya, penambangan di Freeport itu loh. Itu kan, wih, ini loh, tak lihatkan ya. Ngeduknya itu kayak gini nih loh, hancur lebur kayak gini. Jadi ini loh, lihat loh. Makanya Allah berfirman kan, Dhuharul fasada fil barriun. Ini kayak gini nih, keruannya. Ini trek ini yang saya sebut ini, trek ini. Gedenya trek ini tuh loh. Itu tingginya bannya itu bisa 3-4 meter itu tingginya bannya. Nah, ini sudah dikeduk ini untuk ya ngambil emasnya, ngambil macam-macamnya itu. Gitu. Jadi kalau kita lihat, nah ini. Nah, kayak gini nih. Ini dikeduk ini, dulunya utuh. Dikeduk kayak gini nih, gunung ini. Gunung dulu. Nah, ini lihat. Nah, dihancurkan kayak gini nih. Ya kan? Nah. Ini semuanya dulu ini Freeport Indonesia, ini gunung ini dibolongi kayak gini. Ibaratnya kan pasaknya dicabut itu. Itu loh. Nah, sehingga manusia ini apapun alasannya, ini kan, ini belum lagi di Newmont. Di Newmont juga ada tuh. Cari ya Newmont. Ini di tempatnya Pak Zuber itu. Ya Pak Zuber. Nah, di Lombok. Ini Newmont ini. Sama. Ini di Lombok ini. Di Ini kan Sumbawa. kayak dicabut aja ini apa pasaknya ini. Nah, ini jadi apa coba? Ini dulu gunung. Gitu loh. Jadi manusia ini tidak sedang baik-baik saja, tetapi sedang menuju kiamatnya sendiri. Nah, makanya ayo kita persiapan kiamat ya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna laila libasa, dan jadikan malam untuk menyelimuti kamu sebagai pakaian agar kamu istirahat. Wa ja'alna nahara ma'asya, dan menjadikan siang untuk mencari ma'isha. Apa? Bekerja. Sekarang kita bekerja. Sudah siang. Sudah siang, bekerja. HP-nya sudah berdering. Mau nawar mobilnya. Mau nawar dagangannya. Sudah ditunggu sama pelanggan semua. Sudah siang. Mari kita akhiri kajian kita dengan banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa pada Allah. Ini dajjal, jin, setan, iblis ini menyebar virus-virus jelek, baik virus mental maupun virus fisik. Kita minta kepada Allah perlindungan. Hanya Allah yang mampu dan berkuasa melindungi kita. Banyak berdoa ya dulu ya. Saat apapun, dimanapun, sedang apapun, banyak kuat-kuatkanlah berdoa. Terutama tengah malam bangun tahajud. Bangun tahajud. Lalu ayo hati kita, hatinya direndahkan, ya, hatinya merendah. Siap diremehkan itu loh, disilakan Pak Guru, supaya damai hati kita. Ketika ayo banyak bersedekah, ayo banyak bersedekah. Mumpung kita diberi Allah, baik tenaga, waktu, pikiran, doa maupun harta, ayo banyak bersedekah. 3 resep itu yang insya Allah menjaga kita dalam naungan ridha dan ampunan Allah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat. Allahumma qina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Rabbana ta'ala dan alhamdulillah qad tastaghfir wa atubu. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa qad hastinun. Rabbana natina wa lina samin. Allahumma rfa' darajatana fi dunya. Rabbana man fakkuna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana afrigh lana sabra wa sabila. Inna ala kulli syai'in qadir. Wa ana rabbuka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Bil Quran.